Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya nyoba bercerita malam hari ini tentang sebenarnya masih di buku yang pernah saya bahas ya, bukunya Ustadz Anies Mata dalam 8 mata air kecemerlangannya. Itu buku lama sebenarnya, tapi saya masih sering menukilnya karena sebenarnya ini juga beberapa materinya itu diulang oleh beliau di beberapa buku lain yang terkait dengan motivasi dan pengembangan diri. Saya ngambil satu satu bab di sini yaitu tentang beberapa sikap dasar. Jadi ada 4 sikap dasar yang harusnya kita perhatikan. Yang pertama itu kata Ustadz Anies Mata, menyadari misi bukan memformulasinya. Ini menarik ya. Jadi misi menurut Ustadz Anies Mata ini, misi hidup itu sudah jelas. Jadi nggak perlu dirumusin lagi. Ya, misi hidup itu kalau sesuai dengan firman Allah, misi hidup ya untuk beribadah. Jadi sebenarnya sudah jelas. Jadi tinggal kita sadari saja misinya itu untuk beribadah. Beribadah itu nanti pengembangannya luas sekali. Kalau materi tarbiyah itu syumuliyatul ibadah, ibadah yang menyeluruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menentukan umur efektif. Jadi umur efektifnya kita perhatikan betul. Kita umur efektif berkarya itu di umur berapa sih? Dengan memahami umur efektif ini, kita jadi lebih optimal. Jadi hidup itu akan lebih produktif. Efektif penting nih. Ya mungkin kalau di obrolan saya itu pernah saya singgung tentang filosofi ruas-ruas jari itu ya. Bisa jadi itu bagian dari menetapkan umur efektif. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan kapasitas potensial internal secara berkesinambungan. Nah ini agak seringkali kita lalai. Oke, saya ulang lagi ya. Mengembangkan kapasitas potensial internal secara berkesinambungan. Jadi potensi dalam kita itu kita kembangkan secara terus-menerus, tidak berhenti. Jadi pengembangan diri itu adalah sesuatu yang pekerjaan abadi sepanjang hidup kita. Caranya gimana sih ngelihat apakah kita sudah cukup melakukan itu? Sebenarnya kalau anak sekarang tuh suka bikin acara ulang tahun gitu ya. Ulang tahun itu kan sebenarnya ya pro dan kontra, boleh atau tidaknya ulang tahun. Tapi sebenarnya kalau mau pakai sebagai saat mengevaluasi bagus. Jadi setiap ulang tahun itu kita evaluasi aja. Tahun ini kita sudah menambah apa sih? Kita punya suatu nilai lebih nggak sih secara internal, kapasitas internal. Jangan-jangan gitu-gitu aja. Contoh sederhana nih, misalnya bikin agenda. Kalau yang masih kuliah mungkin SMA atau kuliah boleh lah mulai gitu. Gimana kalau coba saya punya penghasilan pribadi gitu, penghasilan sendiri, ya kan? Atau aku pengen belajar nyetir motor. Oh, biasanya sudah bisa motor ya. Mungkin mobil, saya pengen nyetir mobil. Itu boleh pengembangan kapasitas. Atau mungkin yang punya bakat seni, aku pengen belajar gitar, aku pengen belajar biola, aku pengen belajar saksofon. Satu yang kira-kira ketika kita bisa itu kita memiliki nilai lebih. Atau apapun. Ya, termasuk saya membeli alat ini sebagian dari rencana itu. Kemarin saya bikin beberapa konten YouTube, dikeluhkan teman-teman katanya suaranya terlalu pelan, saya coba. Walaupun masih nyoba-nyoba nih settingannya. Ini saya berharap ini menjadi bagian dari mengembangkan kapasitas potensial diri secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menemukan momentum sejarah. Momentum sejarah ini faktor eksternal. Jadi sebenarnya kepahlawanan itu adalah bertemunya jiwa-jiwa kepahlawanan seseorang dengan momentum sejarah. Jadi seorang pahlawan itu nggak akan muncul, nggak akan terlahir ketika tidak ada momentum. Momentum itu ya lewat ya semacam apa ya, kalau dia lewat dan kita nggak mengambilnya ya lewat, kita nggak jadi bagian dari sejarah.
contoh sederhana, nggak usah muluk-muluk perang atau apa ya. Contoh sederhana misalnya ada satu kecelakaan di depan rumah kita atau di pinggir jalan ke tempat kita lewat. Nah, kita bergerak menolong atau tidak. Terkadang kan naluri nggak tega, nggak berani, terus akhirnya mengurungkan ya, mengambil peran itu. Padahal mungkin ada yang nanti yang datang menolong, bukan kita, ada yang mengambil. Tapi sebenarnya kan momentum itu sudah lewat. Contoh sederhana sekali waktu saya berazam gitu, bertekad untuk kalau saya lagi naik bis, saya duduk, saya akan memberikan tempat duduk saya untuk orang tua, ibu hamil atau anak-anak yang lemah lah gitu ya. Nah, suatu saat saya pernah naik bis kota, saya capek sekali pulang kantor. Saya melihat anak sekolah pulang dan dia sangat capek, kelihatan sekali sangat capek. Tapi setan di kepala saya itu berbisik, udahlah dia kan anak-anak masih punya namanya tenaga lah gitu ya. Saya menahan diri untuk tidak jadi setan saya berbisik-bisik untuk tidak memberikan tempat duduk itu. Ini kejadian sudah lama tapi saya menyesalinya sampai sekarang karena setelah saya pikir-pikir walaupun dia masih lebih muda dari saya tapi tentu dia pulang sekolah dan capek sekali dia sampai terkantuk-kantuk. Nah, ini kan momen itu tidak saya ambil, momentum kebaikan itu tidak saya ambil dan ternyata saya menyesalinya sampai sekarang. Kebayangkan kalau misalnya waktu itu saya langsung bergegas berdiri mungkin tidak terjadi penyesalan seperti itu. Dan ternyata kata teman, momentum kebaikan itu bisa kita ambil kalau kita melatihnya. Kita melatih. Jadi kita harus uh, suratul istijabah gitu. Jadi bercepat-cepat mengambil memenuhi panggilan kebaikan. Jika nggak terlatih ya kadang-kadang memang lewat. Ya, ternyata. Dan akhirnya kita menyesal. Sederhana lah misalnya naik jembatan penyeberangan, lihat orang tua minta-minta gitu. Kadang kita, aduh uang recehku tadi mana ya? Terus kita lewat, baru ketemu, ya coba ini tadi tak kasih gitu kan. Coba kalau kita sudah punya suratul istijabah bisa jadi kita udah siapkan uangnya. Atau mungkin nggak perlu uang receh gitu. Nah, seberapa punya di kantong kalau itu memang ya bisa. Cuma kadang-kadang itu berat. Ya, saya pernah punya cerita, saya makan siang bersama seorang adik kelas yang tentu penghasilan karena kita sudah sama-sama kerja, tentu kan penghasilan dia lebih kecil dari saya. Ada pengamen, saya mau nyari uang, nggak ada uang receh, aduh nggak ada uang receh nih, aku bilang gitu. Teman di sebelah saya itu adik kelasnya langsung, oke mas, ternyata dia ngasihnya itu bukan recehan. Dan saya malu, wah kalah kesikapan mengambil peran itu, nah itu kan mahal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sementara itu dulu ya. Jadi ada 4 tadi saya sampaikan, saya ulang lagi. Yaitu pertama menyadari misi, tidak sekedar memformulasikan karena misi sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian menentukan umur efektif agar kita punya produktivitas dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, kita selalu mengembangkan kapasitas potensial internal secara berkesinambungan, tidak boleh berhenti, terus belajar. Dan yang keempat adalah menemukan momentum sejarah. Semoga kita memiliki produktivitas dalam hidup kita. Amin. Salam literasi. Assalamualaikum.